Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian fikih puasa Ramadan dari kitab As-Shaum min kita melanjutkan kembali kajian kitab As-Shaum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sudah sampai bab yang ke-16, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Bab firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 187, dan makanlah serta minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya pada malam bulan Ramadan, dibolehkannya makan dan minum sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Adapun sebelum turunnya ayat ini, waktu berbuka hanyalah dari maghrib sampai apa? Sampai isya. Sebelum turunnya ayat yang mulia ini,
waktu berbuka dari maghrib sampai isya, dan juga dilarang tidur di waktu berbuka. Jadi dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 menandakan sepanjang malam dibolehkan makan, dan sepanjang malam dibolehkan yaitu berhubungan suami istri. Batasan terakhir yaitu terbitnya fajar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ketika turun firman Allah, dibolehkan makan dan minum sampai terang benang putih dari benang hitam. Amattu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad. Aku mengambil tali putih dan tali hitam. Faja'altuhuma tahta wisadati. Aku meletakkan keduanya di bawah bantalku. Faja'altu anzuru fil lail falam yastabinu li. Aku melihat bantalku belum jelas antara warna putih dan warna hitam. Faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Kemudian aku datang di pagi hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakannya. Faqala innama sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksud hitam adalah hitamnya malam hari, dan yang dimaksud putih adalah putihnya siang hari. Jadi batasan waktu yang dibolehkan makan sampai terang benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud adalah sampai terbitnya fajar. Yang dimaksud adalah sampai terbitnya fajar shadiq. Kemudian hadis berikutnya, an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Turun firman Allah, dan makanlah serta minumlah di malam hari sampai jelas benang putih dari benang hitam. Walam yanzil minal fajr. Adapun firman Allah minal fajri belum lagi diturunkan. Fakana rijalun idza aradu shaum. Para sahabat apabila ingin berpuasa, rabata ahaduhum fi rijlihi al khaytal abyad wal khaytal aswad. Mereka mengikat yaitu tali putih, benang putih dan benang hitam di kaki mereka. Falam yazal yakul, para sahabat makan terus hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, sampai jelas bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Fa anzalallahu ba'du, maka Allah menurunkan setelah itu minal fajri. Yang dimaksud terangnya benang putih dari benang hitam adalah terbitnya fajar. Fa'alimu annahu ya'ni innamal laila wan nahar.
Setelah itu baru tahu, para sahabat baru mengetahui yang dimaksud putih adalah siang hari, yang dimaksud benang hitam adalah malam hari. Jadi batasan waktu sahur adalah terbitnya fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bab ini kesimpulannya, di malam hari kaum muslimin dibolehkan makan, dibolehkan minum, dibolehkan berhubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Adapun sebelum turunnya ayat ini, waktu makan dan waktu minum di bulan Ramadan hanya antara maghrib sampai isya. Ini sudah dihapus. Jadi waktu makan, waktu minum, dan waktu hubungan badan suami istri, yaitu di tahapan sebelum turunnya ayat ini, hanya antara maghrib dan isya. Tetapi para sahabat bersabar dan mereka ridha dengan perintah Allah, sehingga turunlah ayat 187 dari surat Al-Baqarah yang disambut gembira oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilal. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah adzannya Bilal menghalangi sahur kalian. Jadi bab ini menjelaskan adzan subuh itu ada dua. Adzan awal yaitu adzannya Bilal. Adzan yang kedua ketika fajar telah terbit, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Apabila Bilal adzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti sahur. Karena Bilal adzan ketika fajar shadiq belum terbit. Jadi ketika Bilal adzan, supaya orang yang tidur bangun, untuk sahur, supaya orang yang sholat tahajud segera menyelesaikan sholatnya, karena waktunya dekat dengan adzan subuh. Itu adalah adzannya Bilal. Akan tetapi adzannya Ibnu Ummi Maktum adalah tanda waktu sahur sudah selesai. Dengan demikian, waktu terakhir makan sahur adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum. Itu adzan subuh. Itu adalah waktu terakhir makan sahur. Adapun yang umum di masyarakat kita, yaitu waktu sahur sampai imsak, ini tidak ada dalilnya. Imsak kurang 5 menit, imsak kurang 1 menit, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, imsak kurang 5 menit, imsak kurang 5 menit, imsak telah tiba, wassalatu wassalamu alaihi. Nah, ini tidak ada dalilnya. Itu waktu sahur itu adalah waktu sahur. Batasan terakhir waktu sahur adalah adzan subuh. Bahkan siapa yang tidak sengaja, siapa yang bangunnya terlambat menjelang adzan subuh baru bangun, kemudian dia sahur, ketika sahur mendengarkan adzan subuh,
Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan supaya melanjutkan sahurnya walaupun dia mendengarkan apa? Adzan subuh. Ini keringanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa." Jika kalian mendengarkan adzan subuh, bukan imsak. Jika kalian mendengarkan adzan subuh, sedangkan wal ina'u biyadihi, piring atau bejana masih ada di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu, jangan meletakkan piringnya sampai yaitu menyelesaikan hajatnya, tapi disegerakan, jangan tanduk lagi, tetapi dia apa? Disegerakan, jangan santai, oh santai tambah lagi tidak apa-apa ini melampaui batas, ini berlebihan. Jadi batasan terakhir yaitu makan sahur adalah adzan subuh. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, yaitu adzan awal. Itu sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin, diganti pujian. Padahal sunnahnya apa? Adzan. Seharusnya adzan, lebih utama adzan awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan awal ada sunnahnya, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini adzan awal. Adapun adzan subuh tidak ada as-salatu khairun minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum sunnahnya dibaca di adzan awal. Jadi Bilal mengumandangkan adzan awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu." Kalau Bilal adzan, makan dan minumlah. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Ibnu Ummi Maktum itu buta, tidak bisa melihat. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Dia tidak mengumandangkan adzan sampai terbit fajar. Sampai para sahabat berkata, sudah pagi, sudah terbit fajar. Jadi para sahabat yang ada di masjid menyampaikan kepada Ibnu Ummi Maktum kalau fajar sudah terbit. Baru Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan subuh. Ini yaitu batasan terakhir makan apa? Sahur. Yaitu apabila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Qala al-Qasim, perawi hadis berkata, walam yakun baina adanihima illa an yarqada wa yanzilada. Tidak ada jarak antara adzannya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, tidak terlalu lama, kecuali seperti yang pertama ini turun kemudian yang kedua naik, artinya jaraknya dekat. Jadi kalau dihitung gampang-gampangan kurang lebih seperempat sampai katakan 20 menit itu antara adzan awal dan adzan yang kedua. Demikian wallahu taala a'lam. Kesimpulannya, batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh yang kedua. Batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh, yaitu adzan yang kedua.
Dan siapa yang bangunnya terlambat, apabila di saat sahur dia mendengarkan adzan, tidak mengapa dia yaitu menyelesaikan sahurnya dengan segera. Ini adalah keringanan atau rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, bab 18, bab ta'khiris sahur, bab mengakhirkan sahur. Jadi sahur sunnahnya diakhirkan, yaitu di sepertiga malam yang ketiga. Kemudian lebih utama lagi menjelang adzan subuh. Sahur itu sunnahnya diakhirkan, yaitu menjelang adzan subuh. Maka waktu-waktu terbaik untuk sahur yaitu mendekati adzan subuh. Itu waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik untuk sahur adalah menjelang adzan subuh. Katakan 15 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh kita sahur. Kemudian ketika adzan subuh kita sudah selesai. Ketika dikumandangkan adzan subuh, sahur kita sudah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Umatku senantiasa berada di atas kebaikan apabila mereka mensegerakan buka dan mengakhirkan apa? Sahur. Jadi buka itu sunnahnya disegerakan, maka dinamakan takjil, disegerakan. Ketika adzan langsung berbuka puasa. Demikian pula sahur sunnahnya diakhirkan, yaitu menjelang adzan subuh. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma qala kuntu atasahharu fi ahli. Sahal berkata, aku sahur di rumah keluargaku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku segera ke masjid dan aku menjumpai sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya waktu sahurnya para sahabat itu sangat dekat dengan adzan. Jadi waktu sahurnya para sahabat itu sangat dekat dengan adzan. Jadi Sahal berkata, aku sahur di rumah, kemudian aku berangkat ke masjid, aku masih menjumpai sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, bab ini dibawakan Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan disunnahkannya mengakhirkan sahur. Bab ini menjelaskan disunnahkannya mengakhirkan sahur, yaitu menjelang adzan apa? Subuh, yaitu katakan kurang lebih 15 menit sebelum adzan subuh. Bab nomor 19, babu qadri kam baina sahuri wa salatil fajr. Bab berapakah jarak antara makan sahur dan adzan subuh? Berapakah jaraknya antara makan sahur dan adzan subuh? An Anasin an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhum qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mengerjakan salat. Qultu, Anas bertanya kepada Zaid ibnu Thabit, kam kana bainal adani was sahur?
berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Qala qadru khamsina ayah. Ukurannya membaca Al-Quran 50 ayat. Membaca Al-Quran 50 ayat ini kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kalau dibaca dengan tartil. Jadi ukurannya sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Ini juga menjelaskan, hadis ini juga menjelaskan bahwasannya makan sahur lebih utama diakhirkan. Makan sahur lebih utama diakhirkan, kurang lebih 15 menit sebelum adzan subuh baru memulai sahur. 15 menit sebelum adzan subuh baru memulai sahur. Ketika adzan pas selesai sahurnya selesai. Ketika adzan dimulai, ketika menjelang adzan dikumandangkan, sahurnya sudah selesai. Itu adalah yaitu waktu yang terbaik untuk makan sahur. Wallahu ta'ala a'lam. Bab nomor 20. Babu barakatis sahur min ghairi ijab. Bab berkahnya makan sahur tetapi tidak wajib. Jadi sahur itu sunnah. Sahur itu barakah. Sahur itu pembeda antara puasa umat Islam dan ahlu kitab. Tetapi sahur tidak wajib. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudkaris sahur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah puasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa yang disambung, puasa 1 hari, 2 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahur. Jadi puasa wisol itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ikut. Para sahabat ikut puasa wisol, yaitu puasa disambung. Puasa yang disambung. 1 hari, kemudian 2 hari, 3 hari. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahur. Jadi selama 3 hari atau selama beberapa hari tidak makan apa-apa. Para sahabat pun sama. Ini adalah dalil yang menguatkan bahwasannya sahur tidak wajib, tetapi tetap sunnah. Puasa yang dengan sahur lebih banyak pahalanya, lebih afdal dan lebih menguatkan, sertalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasala fawasala an-nas fashaqqa alaihim. Abdullah bin Umar bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa wisol dan para sahabat pun ikut. Fashaqqa alaihim, para sahabat keberatan. Fanahahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Qalu innaka tuwasilu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau puasa wisol. Maka kami pun ikut puasa wisol. Qala lastu ka hayatikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini tidak seperti kalian. Inni adallu ut'amu wa usqa. Aku di malam hari diberi makan dan diberi minum. Artinya diberi makan dan minum secara maknawi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, dan beliau tidak, yaitu kesusahan. Dan ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan sahur itu tidak wajib, karena para sahabat ikut wisol, ikut puasa wisol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun demikian, puasa dengan sahur lebih utama.
Maka Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah karena sahur itu barakah. Puasa yang dengan sahur lebih banyak pahalanya daripada puasa tanpa sahur. Puasa dengan sahur itu pembeda dengan puasanya ahlul kitab. Dan sahur terhitung walaupun minum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Sahurlah walaupun minum air seteguk. Dan sebaik-baik makan sahur adalah apa? Kurma. Sebaik-baik makan sahur, makanan yang dimakan ketika sahur adalah kurma. Artinya awalilah dengan kurma. Karena kita orang Indonesia kalau tidak makan nasi belum terhitung sahur. Tetapi awalilah dengan apa? Dengan kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Jadi sebaik-baik makanan sahur bagi orang-orang yang beriman adalah kurma. Kalau kita makan kurma, kita mendapatkan pahala sunnah. Kalau kita makan nasi, tidak mengapa. Tidak mengapa, karena itu makanan kebiasaan masyarakat kita. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan disunnahkannya makan sahur. Kemudian bab 21. Babun idza nawa bin nahari sauman. Bab siapa yang niat puasa di siang hari. Siapa yang niat puasa di siang hari. Apabila yang dimaksud adalah puasa sunnah, maka tidak mengapa. Apabila yang dimaksud adalah puasa sunnah, maka tidak mengapa niat puasa di siang hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ke rumah istrinya lalu tidak ada makanan, maka beliau berkata, inni shaim. Kalau demikian aku berpuasa. Kalau kita masuk rumah, istri kita tidak makan, tidak ada makanan, kita berkata, kalau gitu aku pergi ke warung. Begitu. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya tidak ada makanan, beliau berkata, ini shaimun. Kalau kita di rumah tidak ada makanan, kalau gitu saya ke warung saja. Itu demikian. Qalat Ummu Darda, kana Abu Darda yaqulu, Abu Darda berkata kepada istrinya, indakum ta'am, apakah engkau punya makanan? Fa in qulna la, kita menjawab tidak ada. Qala fa inni shaimun yaumi, kalau demikian aku berpuasa hari ini. Wa fa'alahu Abu Talha, Abu Talha pun sama, wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah. Allahu Akbar. Jadi sesekali kita mengamalkan sunnah ini. Ke rumah tidak ada makanan, kalau begitu aku apa? Aku puasa. Ini diamalkan para sahabat. Kita tidak sama sekali. Kita kalau tidak ada makanan di rumah, pergi ke rumah emak, rumah ibu. Istri tidak masak karena sakit atau apa gitu, kita ke rumah ibu. Padahal sesekali kita mengamalkan sunnah ini. Sesekali kita bertanya kepada istri, ada makanan? Tidak apa-apa, jangan marah. Sekarang saya apa? Saya puasa. Demikian. Ini dibolehkan kalau puasa sunnah. Adapun puasa wajib harus niat di malam hari. Adapun puasa wajib harus diniatkan apa? Di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa
sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat puasa wajib harus dari malam hari. Adapun puasa sunnah tidak mengapa, yaitu di pagi hari seseorang tidak niat puasa, tetapi karena di rumahnya tidak ada makanan, maka dia baru niat puasa di pagi hari. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Hah? Iya, niat dalam hati. Niat di dalam hati. Cuma berkata kepada istrinya, kalau demikian aku berpuasa. Demikian. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis an Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadin fin nasi yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk mengumumkan pada hari Asyura, man akala falyutimma, siapa yang makan hendaklah dia menyempurnakannya, au falyasum, hendaklah dia berpuasa, wa man lam ya'kul fala ya'kul, siapa yang belum makan jangan makan. Ini awal mula disyariatkannya puasa Asyura. Jadi siapa yang belum makan silahkan, yaitu janganlah dia makan, hendaklah dia berpuasa. Maka para ulama mengatakan siapa yang niat puasa sunnah di siang hari ini tidak mengapa, tetapi siapa yang niat puasa wajib di siang hari tidak boleh. Harus niatnya apa? Di malam hari. Orang itu ketika sudah sahur berarti dia niat apa? Puasa. Jangan was-was. Sahurnya 3 piring atau 2 piring, kemudian setelah sholat subuh merenung. Kenapa sampean merenung? Saya tadi niat atau belum? Sampean makan sahur itu gak niat? Ya pasti niat, itu was-was. Adapun melafatkan niat, nawaitu saumal ghadi an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala, ini tidak ada dalilnya. Itu bukan hadis. Niat itu amalan apa? Amalan hati. Niat itu amalan hati. Buktinya kalau kita ini mau safar, kita berkata kepada istri kita, besok saya pergi jauh, saya tidak puasa. Sudah niat di malam hari. Kita sudah niat. Kita mau safar, katakan safarnya berat, katakan. Orang-orang yang niat tidak berpuasa, sudah dari malam hari dia niat besok saya tidak puasa karena saya besok akan apa? Safar. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan yang sangat terperinci. Pembahasan yang sangat terperinci untuk puasa Ramadan khusus di hari yang pertama. Siapa yang benar-benar belum tahu kalau hari itu adalah hari pertama Ramadan, maka dia tidak mengapa niat puasa di siang hari. Jadi siapa yang benar-benar belum tahu, kalau sekarang kemungkinan susah karena setiap orang membawa HP, otomatis informasi ini cepat. Kalau dulu mungkin katakan. Jadi intinya siapa yang hari pertama benar-benar tidak tahu kalau hari itu adalah hari pertama, mungkin dia pulang dari safar, pulang malam hari, dan belum tahu kalau ternyata sudah diumumkan hari itu adalah hari pertama Ramadan. Di pagi hari dia tidak niat puasa, tapi mengetahui orang-orang yang ada di rumahnya puasa, khusus orang tersebut tidak mengapa dia niat puasa di pagi hari karena dia tidak tahu khusus. Maka ini maksudnya Imam Bukhari. Ini pembahasan yang terperinci, yang detail, dan diperselisihkan ulama juga. Jadi dia tidak mengapa karena dia tidak tahu. Berdasarkan hadis ini Nabi SAW bersabda, siapa yang belum makan hendaklah dia berpuasa, karena dia tidak tahu dia. Jadi sama orang yang belum tahu hari itu adalah hari pertama Ramadan, maka dia tidak mengapa niat puasa di siang hari. Tapi kalau dia tahu hari itu adalah hari pertama Ramadan,
kemudian dia tidak niat puasa karena dia mungkin rencana safar, kemudian safarnya nggak jadi, di pagi hari baru niat, karena safar nggak jadi saya niat puasa, udah diterima. Puasanya tidak boleh, karena niat puasa Ramadan harus di malam apa? Di malam hari. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, bab 22. Ini cara kejaran ini, bismillah. Harus semangat. Babun as-shaim yusbihu junuban. Bab orang yang berpuasa memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Bab orang yang berpuasa di waktu subuh masih junub. Artinya bab ini menjelaskan siapa yang berhubungan suami istri kemudian belum sempat mandi janabat, kemudian dia mendengarkan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum mandi janabat, orang ini puasanya sah, tidak, yaitu berpengaruh dengan puasanya, tidak berpengaruh. Dia memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, tidak masalah. Demikian pula siapa yang selesai hubungan badan langsung tidur, kemudian ketika bangun mepet subuh, sahur dulu atau mandi janabat dulu? Sahur dulu atau mandi janabat dulu? Sahur dulu. Sahur selesai adzan subuh baru mandi janabat, tidak masalah. Jelas ya? Oh, tidak harus, karena ada keterangan gak boleh masuk subuh dalam keadaan junub, puasanya batal. Ini menyimpang, keliru. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi apabila dia belum mandi janabat, tidak masalah, sahur dulu dengan tenang. Ketika sahurnya selesai, kemudian masuk waktu subuh, dia mendengarkan adzan subuh, belum mandi janabat, tidak mengapa. Karena mandi janabat itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Mandi janabat hubungannya dengan apa? Hah? Dengan sholat subuh. Mandi janabat itu tidak ada hubungannya dengan apa? Puasa. Tetapi mandi janabat hubungannya dengan sholat apa? Subuh. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah. Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai waktu subuh masih dalam keadaan junub, belum mandi. Kemudian dia mandi dan berpuasa. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Maka siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, ini tidak mempengaruhi puasanya, tidak mengurangi pahala puasanya, tidak mengurangi apalagi membatalkan, tidak sama sekali. Karena junub itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan puasa. Yang dilarang itu berhubungan badan. Di saat puasa ini dilarang. Tetapi orang belum mandi, ini tidak masalah. Belum mandi, hubungan badannya di malam hari, kemudian bangun tidurnya menjelang subuh, sahur dulu. Selesai sahur baru mandi janabat dengan tenang, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, bab 23. Babul mubasyaratu lis-shaim. Bab al-mubasyarah, yaitu bermesraan dengan istri bagi orang yang berpuasa. Qalat Aisyah, yahrumu alaihi farjuha, diharamkan yaitu bagian intimnya. Adapun badannya tidak mengapa, suami mencium istrinya, memeluk istrinya, ini tidak mengapa.
Jadi yang diharamkan adalah hubungan badan. Adapun bermesraan dengan istri di saat berpuasa tidak mengapa. Yang penting jangan sampai apa? Iya, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai terjadi hubungan badan suami istri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan mencumbui istrinya padahal beliau berpuasa. Wa kana amlakakum liirbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Nabi SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Jadi karena mencium istri itu menggugurkan dosa. Permesraan dengan istri itu menggugurkan apa? Dosa. Maka tidak mengapa seseorang dia itu bermesraan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kecuali orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Contohnya yaitu pasangan muda-mudi baru menikah. Nah, ini bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang yang agak tua tapi pemuda izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh mencium istriku ketika aku berpuasa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Jangan di sini karena khawatir hubungan apa? Badan. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dirinya tidak mengapa." Demikian pula orang yang baru pulang setelah pergi jauh 3 bulan otomatis syahwatnya sangat kuat. Apabila dia bermesraan dengan istrinya dikhawatirkan terjadi hubungan apa? Badan, maka lebih utama dihindari. Tetapi hukum asal bercumbu dengan istri, bermesraan dengan istri di bulan Ramadan atau di siang hari dalam keadaan berpuasa tidak mengapa. Yang dilarang adalah berhubungan badan. Bab berikutnya, bab 24, babul qubla li shaim, bab mencium istri bagi orang yang berpuasa. Ini juga tidak mengapa. Mencumbui istri, bermesraan dengan istri, berpelukan dengan istri tidak mengapa. Qala Jabir, yang dilarang adalah perhubungan apa? Badan. Yang dilarang adalah al-jima'. Tapi kalau ciuman atau bermesraan saja tidak mengapa. Qala Jabir, Jabir berkata, "Inna dhara fa amna." Kalau suami melihat istrinya keluar air maninya, yutimmu saumahu, dia melanjutkan puasanya. Nontok tok keluar. Iya. Kok bisa? Ya bisa jadi. Apalagi orang yang menundukkan pandangannya. Apalagi orang-orang yang menundukkan pandangannya. Kemudian melihat istrinya baru selesai mandi gitu ya. Istri mau mandi keramas gitu. Suami dalam keadaan berpuasa mengeluarkan sperma. Qala yutimmu saumahu, dia melanjutkan puasanya. Jadi yang membatalkan adalah apabila hubungan badan. Tapi kalau melihat saja, melihat istri sampai keluar air mani, ini tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah madhabnya Al-Imam Bukhari. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Bukhari, wa huwa rajih. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Jadi yang membatalkan puasa adalah hubungan badan. Apabila ember masuk ke dalam apa? Sumur. Artinya terjadi hubungan badan. Ini batalkan puasa. Adapun suami melihat istrinya karena dia mungkin baru mudik, ketemu istrinya, Masya Allah istrinya mandi untuk menyambut suaminya, malah suaminya mengeluarkan sperma. Nah, ini tidak membatalkan puasanya. Qala yutimmu saumahu wallahu alam. Aisyah berkata, qalat Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi
wa huwa shaim. Tsumma dhahikat. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal beliau berpuasa. Tsumma dhahikat. Kemudian Aisyah tertawa. Ini menunjukkan yang dicium adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah. Kemudian hadis berikutnya an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah qalat, dari Ummu Salamah ia berkata, bainama ana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamila idhittu, ketika aku tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, maka aku keluar sembunyi-sembunyi. Faqala fa akhadtu thiyaba haidati, aku memakai baju haidku. Faqala ma laki anufisti, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Salamah, kenapa engkau? Apakah engkau haid? Qultu na'am, aku mengatakan iya. Fadakhaltu ma'ahu fil khamila, aku pun masuk lagi tidur satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah bercerita, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani min ina'in wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Salamah mandi janabat bersama dari satu bejana. Wa kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencium Ummu Salamah di saat dia berpuasa. Jadi hadis ini menjelaskan mencium istri di saat berpuasa tidak mengapa, tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu taala a'lam. Tetapi hendaklah kita menahan apa? Diri kita, jangan sampai terjadi hubungan badan suami istri. Kemudian bab berikutnya, babu ightisali shaim, bab mandinya orang yang berpuasa. Tapi ini menjelaskan orang yang berpuasa dibolehkan mandi karena kepanasan, kehausan, tidak mengapa, yaitu menyiramkan air. Ini tidak mengapa, tidak mengurangi pahala puasanya. Yang tidak boleh itu minum. Tapi kalau mandi untuk mendinginkan badannya, ini tidak mengapa. Wa balla Ibnu Umar thawban fa'alqahu alaihi wa huwa shaim. Abdullah bin Umar membasahi kain karena panas, kemudian diletakkan di kepalanya. Ini tidak mengapa. Wa huwa shaim, di saat Abdullah bin Umar berpuasa. Wa dakhala Sya'biyu al-hammam wa huwa shaim. Al-Imam Sya'bi berendam di, yaitu air hangat, al-hammam, berendam di pemandian air hangat, wa huwa shaim, tidak mengapa. Wa qala Ibnu Abbas la ba'sa an yatata'amal qidra aw syai'. Abdullah bin Abbas berkata tidak mengapa mencicipi makanan. Jadi ibu-ibu yang masak dicicipi, tapi jangan ditelan. Tapi jangan apa? Ditelan, dicicipi. Oh, ditelan 1 sendok, oh, enak ini. Oh, tidak boleh. Jadi dicicipi kemudian dimuntahkan. Mencicipi makanan tidak mengapa, yaitu sudah pas rasanya, sudah asin atau sudah manis, ini tidak mengapa. Wa qala al-Hasan la ba'sa bil madmadha wa tabarrud lis-shaim. Tidak mengapa berkumur dan mendinginkan badan bagi orang yang puasa. Ini karena panas, apalagi panasnya Arab, panas sekali, tidak mengapa. Tidak mengapa, yaitu mendinginkan badan, yaitu dengan berendam atau dengan mandi, ini tidak mengapa. Wa qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, idza kana shaumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan. Jika kalian berpuasa, tidak mengapa pakai minyak wangi menyisir rambut. Jadi memakai minyak wangi tidak mengapa.
Kemudian menyisir rambut juga tidak mengapa. Wa qala Anas, innali abzan ataqahhamu fihi wa ana shaim. Anas bin Malik berkata, aku memiliki bejana besar, lalu aku berendam di situ padahal aku sedang apa? Berpuasa. Wa yudkaru ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istaka wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak di saat berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak di saat berpuasa. Jadi gosok gigi ini tidak mengapa. Pakai pasta tidak apa-apa, tapi sedikit saja. Sedikit saja memakai pastanya. Karena sekarnya ini sampai tenggorokan. Kalau terlalu apa? Banyak. Wa qala Ibnu Umar yastaku awwalan nahar wa akhirah. Bersiwak di siang hari, di sore hari, di pagi hari atau di sore hari tidak mengapa. Wala yabla'u riqahu. Kalau setelah bersiwak jangan ditelan ludahnya. Karena setelah bersiwak serpian siwak ini menyampur dengan apa? Ludah. Jadi setelah bersiwak berkumur. Karena setelah bersiwak ada sebagian kecil-kecilnya siwak ini tertelan. Tapi jangan ditelan kalau dalam keadaan apa? Berpuasa. Wa qala Atha, inizdarada riquhu la aqulu yuftiru. Orang yang bersiwak, orang yang berpuasa apabila menelan ludahnya tidak mengapa. Jadi orang yang berpuasa menelan ludahnya itu tidak mengapa. Karena banyak orang yang berpuasa itu meludah terus. Tidak mengapa menelan ludahnya. Wa qala Ibnu Sirin la ba'sa bisiwaki rad. Ibnu Sirin berkata, tidak mengapa memakai siwak yang masih seger. Itu ada rasanya. Qila lahu ta'm. Siwak yang masih segar, yang masih fresh itu ada rasanya. Qala wal ma'u lahu ta'mun. Air juga ada rasanya. Tawar itu ada rasanya. Wa anta tumatmidu fihi. Engkau berkumur dengan air tidak mengapa. Walam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli li shaim ba'san. Anas bin Malik dan Hasan al-Basri serta Ibrahim an-Nakhai berpendapat tidak mengapa orang yang bersiwak memakai celak. Memakai celak ini tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Wallahu alam. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis an Aisyah, dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, artinya belum mandi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kemudian Aisyah juga berkata, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yasumuhu. Jadi kesimpulannya, tidak mengapa orang yang berpuasa mandi untuk mendinginkan badannya. Nah, ini tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala puasanya. Bab berikutnya, babus shaim idza akala aw syariba nasiyan. Bab orang yang berpuasa jika makan dan minum karena lupa. Jadi siapa yang lupa kemudian makan dan minum, maka hendaklah dia melanjutkan apa? Puasanya. Karena yang dimakan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat para ulama salaf berkata, qala Atha inistanthara fadakhala al-ma' fi halqihi la ba'sa in lam yamlik. Jika seorang istinsyak, kemudian ada air yang masuk ke tenggorokannya, tidak mengapa selama dia tidak sengaja. Jadi kalau istinsyak tidak sengaja,
ada air yang masuk ke tenggorokan, tidak mengapa. Qala al-Hasan idza dakhala halqahu adh-dhubab fala syai'a alaihi. Apabila ada lalat masuk ke tenggorokannya, tidak mengapa. Anda sengaja dia lagi ngomong gitu lalat masuk, maka tidak mengapa, tidak membatalkan apa? Puasanya. Kemudian Hasan dan Mujahid berkata, in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Jika seorang suami mengumpuli istrinya karena lupa, tidak mengapa. Lupa, tapi lupa berdua ini masuk bisa. Hah? Lupa podolali ini. Jadi ini nggak mungkin jarang. Tetapi jika dua-duanya sama-sama lupa, iya, ini berarti rezeki ini. Maka dia melanjutkan apa? Puasanya. Jadi ini pendapatnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari membawakan pernyataan ulama salaf. Al-Imam Mujahid Hasan Al-Basri berkata, in jama'a nasiyan. Jika suami mengumpuli istrinya lupa, suaminya lupa, istrinya menengahi, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa apa baginya, puasanya lanjut. Jadi ini nggak mungkin, iya nggak mungkin. Tetapi jika benar-benar terjadi, dua-duanya lupa, dan Allah Maha tahu kejujuran seseorang. Tapi kalau dia benar-benar lupa, yakin dia itu lupa, lanjutkan puasanya. Istrinya pun sama, saya podo mas, saya lupa juga. Ya memang kita ini cinta sehidup semati. Sampai puasa pun sama lupanya. Sampai lupa kan berdua. Biasanya lupa kan apa, suaminya lupa, istrinya ingat. Istrinya lupa, suaminya apa? Ingat. Ini dua-duanya lupa. Selesai hubungan badan, benar-benar lupa, lanjutkan puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang lupa kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan makanan dan minuman kepadanya. Demikian. Kemudian apabila kita melihat orang makan dan minum di siang Ramadan dan kita yakin dia ini lupa, diingatkan atau enggak? Diingatkan atau enggak? Soalnya kalau diingatkan dia marah dia. Sampai itu saya ini lupa sampai dilingno gitu. Kita mengingatkan atau enggak? Wajib mengingatkan. Karena bagi dia ini lupa, bagi kita ini kemungkaran. Demikian. Kemudian berikutnya, apabila seseorang kehausan, boleh enggak dia berdoa lupa? Ya Allah, muka-muka lupa. Boleh enggak doa gitu? Enggak boleh itu. Itu melampaui batas. Tidak boleh berdoa meminta lupa. Kalau dia amnesia ya apa? Karena doa itu kok minta lupa. Doa itu minta ingatan kuat. Bukan malah doa meminta apa? Meminta lupa. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di Masjid Al-Ihsan. Kita lanjut lagi di Masjid Al-Ihsan melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Shaum. Ada pertanyaan? Jelas ya? Monggo Pak Amto. Gimana? Ya. Boleh, tidak mengapa. Seseorang safar, sama-sama tidak puasanya, hubungan badan tidak masalah. Tapi jangan safar hanya kepingin hubungan badan. Ini
Ini mempermainkan syariat ini. Ayo kita safar ayo. Saya kepingin makan enak ini. Ini mempermainkan syariat ini, tidak boleh. Tapi kalau dia safar karena tidak puasa, kemudian dia istirahat, ngumpul istrinya, tidak apa-apa. Ini secara otomatis. Tapi kalau disengaja, direncanakan, ini yang mempermainkan syariat. Demikian. Tapi hukum asal tidak mengapa. Selama tidak ada niatan, ayo kita safar supaya boleh hubungan apa? Badan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya, ada yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan kita lanjutkan pada kajian di Masjid Al-Ihsan insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menghidupkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Semoga Allah menganugerahkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah dan menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina wali ashabina wali wulati umurina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah wahdihim lima fihi salahul biladi wal ibad. Allahumma ij'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma alika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.